Oke, kali ini kita akan bahas mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih kalau misalkan ada peristiwa-peristiwa akuntansi yang apa namanya setelah uh, laporan keuangan itu dibuat, tapi memiliki dampak yang besar terhadap laporan keuangan tersebut. Ya. Kalau kita definisikan peristiwa setelah periode pelaporan itu peristiwa yang terjadi antara tanggal akhir periode laporan keuangan dan tanggal laporan keuangan otorisasi untuk terbit. Ya. Itu biasanya setelah diaudit gitu ya, dalam proses audit, setelah muncul nanti laporan auditor independen. Nah, di sini bagaimana perlakuannya untuk peristiwa-peristiwa nanti yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan gitu ya, yang nanti kaitan dengan laporan keuangan gitu. Nah, penyusunan laporan keuangan itu umumnya mengikuti tahun kalender dimulai sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Aspek kualitatif salah satunya adalah tepat waktu. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan tanggal laporan keuangan. Akan tetapi sulit dilaksanakan karena banyaknya transaksi dan kompleksitas masalah yang dihadapi perusahaan. Yang kemudian terjadi adalah laporan keuangan biasanya dapat disusun sebulan setelah tanggal laporan keuangan. Nah, dan penyampaian laporan keuangan dilakukan 2 atau 3 bulan kemudian. Nah, apalagi jika dilakukan adanya proses audit. Ya. Batas akhir penyelesaian laporan keuangan diatur di Undang-Undang Perusahaan yang menyebutkan bahwa direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Ini diatur di Undang-Undang PT tahun 2007. Yang jadi masalah berikutnya adalah apabila terjadi peristiwa-peristiwa di antara tanggal setelah pelaporan keuangan dengan tanggal penerbitan laporan keuangan. Apakah peristiwa tersebut memiliki dampak pada laporan keuangan yang telah dibuat? Nah, ini jadi masalah nanti kemudian. Peristiwa-peristiwa tersebut ada yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, ada yang tidak. Nah, untuk identifikasi masalah yang berpengaruh dan yang tidak, maka bisa dilihat kriterianya di PSAK nomor 8. Gitu ya. Di revisi terakhir itu tahun 2010. Nah, peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Nah, ini yang jadi highlight kita. Antara akhir periode 31 Desember sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Nah, tanggal laporan keuangan diotorisasi, tanggal yang lebih awal antara manajemen membeli asersi, atau manajemen menyatakan bahwa tanggung jawab atas keuangan tersebut. Nah, ini biasanya ada surat khusus ya, pernyataan khusus manajemen bahwa manajemen memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan. Nah, ini dari situ ada tanggal otorisasinya. Contohnya misalkan PTA menetapkan periode laporan keuangannya 1 Januari sampai 31 Desember. Ini kan periode kalendernya. Terus menerbitkan laporan tersebut 31 Maret. Nah, maka peristiwa yang dihitung adalah mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada beberapa contoh peristiwa yang memerlukan penyesuaian. Nah, contohnya adalah penyelesaian kasus pengadilan yang terjadi di setelah akhir pelaporan. Itu.
dan memutuskan bahwa entitas itu memiliki kewajiban kini ya, pada akhir periode. Contohnya PTA dituntut oleh pengadilan karena pemalsuan produk PTB senilai 500 juta. Nah, ini tanggal 5 Desember. Di Januari putusan pengadilan bahwa PTA itu membayar 200 juta. Nah, diketahui laporan periode 2015 akan selesai pada bulan April 2016. Gitu ya. Maka dibuatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, beban ganti rugi dengan kewajiban ganti rugi. Nah, ini dibebankan di periode 2015. Gitu ya. Kemudian adanya penurunan di aset setelah periode pelaporan. Nah, contoh di sini kebangkrutan pelanggan setelah periode pelaporan akan menyebabkan penyesuaian pada laporan tahun berjalan. Nah, ini kaitannya dengan saldo piutang. Nah, saldo piutang PTA itu ke PTB 400 juta, misalkan PTC 500 juta. Tanggal 5 Januari, putusan pengadilan menetapkan bahwa PTB dinyatakan pilot. Nah, kalau dinyatakan pilot, maka di sini piutang usaha PTB itu dihapuskan. Maka di sini kita buat jurnal penyesuaian itu beban penurunan nilai piutang. Senilai 200 juta. Nah, penyisihan penurunan piutang senilai 200 juta. Nah, yang kita fokuskan di sini beban penurunan piutang dengan penyisihan penurunan nilai piutang. Jadi di sini piutangnya dihapuskan. Karena apa? Karena si PTB itu ini harus 400 juta. Karena PTB itu sudah pasti tidak mampu melakukan pelunasan piutangnya, gitu. Nah, kemudian penjualan persediaan setelah periode pelaporan yang dapat memberikan bukti tentang harga jual persediaan pada akhir periode. Contoh, misalkan di sini. Sudah persediaan 31 Desember adalah 100 unit, lalu 500. Laporan keuangan PTA akan selesai April. Tanggal 5 Januari, penjualan barang dagangan sebesar 100 unit, nah 500 10 unit, biaya penjualan 15 rupiah per unit. Jumlah penyesuaiannya adalah biaya perolehannya 500.000, ya. Biaya realisasi bersih ini 455.000. Kemudian penurunan nilainya adalah 5.000. Maka jumlah penyesuaiannya adalah beban penurunan nilai persediaan dengan penyisihan penurunan nilai persediaan. Kemudian penurunan harga pasar dari investasi. Nah, di sini peristiwa tidak memerlukan penyesuaian. Contohnya adalah penurunan harga pasar dari investasi. Nah, kalau misalkan kita satu investasi saham diperdagangkan PTA pada tanggal 31 Desember 2011. Jadi PTA itu punya investasi di saham terus sebanyak 4.000 lembar saham bank BAC gitu ya. Pada tanggal 5 Januari nilai pasar saham bank BAC 95.000 gitu ya. Jadi kita buat laporan keuangan A selesai tanggal 30 April. Nah, jawabannya maka di sini ada penurunan nilai saham. Yang tadinya 400 juta jadi 380 juta. Gitu. Nah, untuk peristiwa ini tidak memerlukan jurnal. Cukup diungkapkan saja pada catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, untuk penurunan harga pasar investasi itu tidak harus disesuaikan, tapi hanya diungkapkan saja. Kemudian adanya kebakaran bangunan atau aset perusahaan. Contoh saldo bangunannya adalah 400 juta, penyusutan 50 juta. Nah, nilai tercatat itu 350 juta. Tanggal 10 Januari bangunan terbakar dan diestimasi kerugian 300 juta.
Laporan keuangan PTN diketahui akan selesai dibuat pada April. Peristiwa ini tidak memerlukan jumlah penyesuaian yang berpengaruh pada laporan keuangan. Cukup diungkapkan saja. Jadi kalau tidak dilakukan jumlah penyesuaian, itu hanya diungkapkan saja. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Penghentian dan atau dirumahkan pegawai perusahaan. Ya. Nah, jumlah pegawai sampai dengan ini sebanyak 300 orang. Tanggal 27 Januari, perusahaan mengumumkan bahwa seorang akan dirumahkan karena kesulitan mendapatkan order dan sebagian mesin dihentikan produksinya. Nah, pada saat malam penghentian, itu membayar gaji 50%. Nah, ini tidak memerlukan jumlah penyesuaian, dan hanya diungkapkan saja. Kemudian pengumuman dividen. Ini juga tidak memerlukan jumlah penyesuaian, gitu ya. Nah, bagaimana dengan pandemi? Nah, di sini IAI dia mengeluarkan apa namanya? Dia mengeluarkan press release tentang COVID-19 dan nanti bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan di tahun 2019. Nih, memperlihatkan faktor lulusan di lini masa, diasakan memandang bahwa penyebaran COVID bukanlah peristiwa penyesuaian yang mempengaruhi penyajian jumlah. Nah, entitas harus memastikan bahwa pengukuran aset dan liabilitas mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Namun demikian, juga meminta entitas mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha. Jika entitas meyakini bahwa terdapat peristiwa yang sangat signifikan sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha di masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangannya apakah mempengaruhi kelangsungan usaha. Nih, memberikan kualifikasi panduan apakah pandemi dapat mempengaruhi perhitungan kerugian kredit ekspektasian di kredit ya. Nanti masalah kredit. Dengan cara yang mencerminkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau buat upaya berlebihan. Ini bagaimana dampak dari pandemi terhadap perhitungan KKI. Nah, ini risiko kerugian instrumen keuangan ya. Nah, ini akun yang berpengaruh adalah akun instrumen keuangan. Di sini. Nah, jadi kaitannya dengan penilaian perubahan risiko gagal bayar yang timbul selama umur ekspektasian dari satu instrumen keuangan. Ini nanti yang di-adjust gitu. Jika memang signifikan jumlahnya dan ketidakpastiannya tuh tinggi gitu. Nah, kemudian diungkapkan memberikan transparansi yang sangat dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan. Oke. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya? Nanti ininya kalian tinggal menghafal tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan adjustment atau hanya dilakukan ini saja pengungkapan aja di catatan laporan keuangan. Oke.
Berikut contoh pengungkapan ya nilai aset ya. Nah, di sini di CLK-nya PT Hero Supermarket. Di sini di statement. Tanggal 31 Desember, piutang usaha sebesar 70.000 mengalami penurunan nilai dan setelah dicadangkan seluruhnya. Di state di sini.